28 betul apa tidak itu? Ya, kalau 28 ya sebelumnya, kalau 28 disebutkan mereka tidak mau, yaitu orang-orang jahiliyah dan seterusnya, atau sebelumnya orang Yahudi dan yang lain-lain yang mengikuti manhaj mereka, itu mereka tidak mau mempelajari kebenaran kecuali kalau berasal daripada kelompok mereka. Dan ini yang kita pernah bahas pada halaqah kajian sebelumnya, yaitu terkait dengan at-ta'assub, Dan kalau kita bahas ta'assub, ya tentu erat kaitannya dengan at-taqlid. Dan ini sudah kita bahas. Jadi orang-orang yang ta'assub itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengar kecuali orang-orang tertentu saja. Ya, kalau kelompok maka kelompoknya saja. Kalau tokoh maka tokoh tertentu saja. Kalau ustadz misalnya, ya ustadz tertentu saja, dan seterusnya. Dan ini adalah bagian daripada pembahasan atau bagian daripada masail al-jahiliyah. Lalu kemudian yang ke-29 tadi kita sebutkan erat kaitannya dengan yang ke-28. Jadi beliau sebutkan di situ at-tasi'atu wal 'ishrun annahum ma'a dzalika la ya'lamuna bima taquluhu at-ta'ifah kama nabbahallahu alaihi biqaulihi falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Namun sebenarnya mereka tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh kelompok mereka. Sebagaimana Allah mengabarkan hal ini dalam firman-Nya, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Itu surah Al-Baqarah ayat 2. Taib. Jadi kalau kita melihat di situ apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala terkait dengan yang ke-29, bahwa orang-orang jahiliyah, dan tentu orang jahiliyah yang dimaksud di sini bukan semata-mata orang jahiliyah yang hidup pada zaman Nabi SAW, yaitu orang-orang Quraisy saja, tidak, tapi menyeluruh, tentunya Yahudi pun masuk dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita melihat, beliau mengingatkan bahwa orang-orang yang ta'assub tadi dari golongan Yahudi, kemudian juga orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, jadi pada dasarnya mereka satu tidak memahami. Kalaupun memahami, mereka tidak meyakini seyakin-yakinnya. Lalu kemudian selanjutnya mereka malah melakukan hal-hal yang berlawanan daripada keyakinan tersebut, atau pemahaman atau pelajaran yang didengar daripada orang yang tadi asalnya mereka ta'assub. Jadi orang-orang Yahudi, kalau kita melihat poin yang ke-28 yang pernah kita sebutkan, bahwa mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Namun mereka marah mengatakan, jika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, jika mereka diajak, mereka dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, atau berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Jadi mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maknanya kepada nabi-nabi mereka dari Taurat. Nah, jadi ini adalah jawaban mereka, sehingga poin yang ke-28 ini yang juga ayat yang kita baca, di mana mereka mengatakan dengan tegas mereka tidak mau mengikuti kecuali apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mereka saja. Namun faktanya setelah mereka diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tadi mereka menyebutkan dia akan beriman kepada nabi-nabi tersebut, namun apa yang terjadi? Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Jadi wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur, tidak terima selain daripada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan padahal apa yang diajak mereka untuk beriman itu adalah yang benar. Lalu kemudian ayat ini sebagai poinnya dalam poin yang ke-29 ini, falima taqtuluna anbiya Allah
min qablu in kuntum mu'minin. Lalu kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ini dia poinnya. Kalau poin pertama terkait dengan ta'assub, mereka hanya ta'assub mendengar nabi-nabi mereka kononnya dan tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian poin yang kedua adalah walaupun mereka tegas mengatakan hanya nabi-nabi mereka saja yang mereka dengar, namun rupa-rupanya faktanya bertepuk sebelah tangan. Faktanya berlawanan 180 derajat, dan kalau ada lebih mungkin itu yang lebih tepat bahasanya. Jadi bukan malah mereka beriman, bukan malah mereka mendukung nabi-nabi tersebut menjadi pengikut setia, tidak, tapi bahkan mereka membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masyhur ya di kalangan Yahudi. Jadi mereka membunuh para anbiya, ya, membunuh para rasul karena tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan. Jadi oleh karena itu apa yang mereka sebutkan dari ucapan-ucapan kami membela, lalu kemudian kami mengikuti dan seterusnya, itu rupanya omong kosong belaka yang pada akhirnya mereka menjadi musuh daripada nabi-nabi tersebut. Jadi jika nabi-nabi tersebut datang membawa ajaran yang sejalan dengan mood, sejalan dengan perasaan, sejalan dengan apa yang mereka inginkan, ya maka nabi-nabi tersebut selamat. Tapi kalau nabi-nabi tersebut tidak sejalan dengan mood mereka, maka nabi-nabi tersebut tidak selamat, dengan kata lain mereka bunuh. Dan itu yang disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kalian didatangi, atau apakah setiap rasul yang datang kepada kalian yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian, yang tidak sejalan dengan mood tadi kita sebutkan, yang tidak sejalan dengan keinginan kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri, maknanya kalian menolaknya, tidak mau menerimanya. Lalu kemudian fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian mereka para nabi tersebut kalian dustakan, sebagian yang lain kalian bunuh. Ini adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala, berita yang tentu fakta ya. Tidak sedikit pun, tidak secuil pun kita ragu terhadap berita Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ini adalah, walaupun ini adalah perangai Yahudi, tapi ini termasuk perangai jahiliyah. Ini termasuk sifat jahiliyah. Sudah kita ingatkan, jadi jahiliyah itu tidak terbatas kepada orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, tapi meluas kepada siapa saja yang tidak mengikuti Nabi SAW, maka termasuk golongan jahiliyah. Oleh karena itu termasuk juga orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Ya tentu perangai dan sifat-sifat semacam ini itu tidak akan berhenti pada satu masa saja, dan juga tidak akan berhenti pada satu kelompok saja. Sebagaimana yang sering kita dengar, sejarah itu akan terulang. Jadi kalau sudah sejarah itu terulang, maka sifat-sifat daripada pelakunya, walaupun pelaku itu tidak mungkin, tentunya tidak akan mungkin hidup kembali, tidak. Tapi sejarah itu terulang karena perangai, sifat daripada pelaku-pelaku yang dahulu sebagai pelaku sejarah itu bahasanya reinkarnasi. Itu hidup kembali pada jasad-jasad yang lain dengan sifat yang sama. Maka datang kitab-kitab seperti ini untuk menerangkan, jangan sampai kita menjadi jasad yang mereinkarnasikan sifat-sifat orang-orang jahiliyah tersebut. Naudzubillah min dzalik. Sebab itulah sering kita diingatkan terkait dengan seorang mukmin itu tidak akan jatuh di lubang yang sama. Jadi kalau sudah jatuh di lubang sama, atau mungkin kalau kita melihat ada orang yang jatuh di lubang, maka jangan pula lalu atau jalan ke lubang tersebut yang pada ujungnya jatuh juga pada lubang yang sama. Itu namanya konyol. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan la yudlaqul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Jadi seorang mukmin itu tidak akan disengat hewan berbisa, tentunya ular dan seterusnya, pada satu lubang dua kali. Itu sifat seorang mukmin. Jadi seorang mukmin adalah mereka yang pandai bercermin dan mengambil faedah daripada hasil cerminannya.
mengambil faedah daripada apa yang dia lihatnya, apa yang dialaminya. Itu maksud daripada ucapan Nabi SAW. Jadi seorang mukmin itu tidak akan tersengat oleh binatang berbisa 2 kali pada satu lubang yang sama. Nah, berarti kalau ada seorang mukmin yang tersengat 2 kali atau 3 kali pada satu lubang yang sama, ya berarti itu bukan mukmin yang sejati, bukan mukmin yang sejati. Artinya dia tidak semestinya dia yang harus tersengat, ya, tidak semestinya dilihat orang yang tersengat, dilihat orang yang terjatuh tadi, lalu kemudian dia mengambil pelajaran. Nah, jadi di dunia kita nih, baik dunia nyata maupun dunia maya, betapa banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Ya, oleh karena itu bagi mereka yang masih suka melihat medsos, ya, media sosial dan seterusnya, maka pandai-pandailah mengambil pelajaran daripada media sosial yang dilihatnya, supaya jangan sampai dia terjatuh ke lubang yang sama. Nah, jadi itu salah satu yakni faedah daripada kita melihat di sekeliling kita. Kalau sekarang kita di dunia nyata, karena pergaulan kita terbatas, lalu kemudian juga pergerakan kita terbatas. Nah, kemudian ya tentu apa yang kita lihat pun terbatas. Sehingga pelajaran-pelajaran pun pelajaran-pelajaran hidup, ya, dalam lingkungan karena terbatasan tersebut ya jadi kurang. Tapi ketika kita melihat medsos, ada YouTube lah, ada Facebook lah, ada video yang dikirim oleh kawan melalui WhatsApp, itu kan banyak hal-hal yang di luar nalar kita, banyak hal-hal yang tidak masuk akal kita dan bagi kita mustahil itu terjadi. Terkait dengan agama, mereka pergi ke kuburan, bagaimana mereka berdoa, bahkan tawaf, bahkan dan seterusnya. Terkait dengan agama juga ada sebagian habib-habib, oknum-oknum habib tersebut kalau sholat di pampangnya itu foto habib yang lain di situ. Itu juga bagian daripada pelajaran. Satu, kita melihat bagaimana kita miris, ya, kita sedih melihat keadaan fakta seperti itu. Itu dari segi agama, belum lagi dari segi ekonomi, terjadi saling bunuh akibat ekonomi, belum lagi politik dan seterusnya, carut marut keadaan dan seterusnya. Itu semua adalah bagian daripada pelajaran, ya. Namun kita ingatkan juga, ya, jangan sampai dengan ucapan seperti ini lalu kemudian sengaja mencari, ya, akhirnya fokusnya baca berita, fokusnya, ya, berselancar di media sosial. Gara-gara apa? Alasannya untuk mengambil pelajaran. Itu juga keliru. Ini kita berbicara videokah atau beritakah yang terkadang lewat begitu saja, ya, terkadang tiba-tiba datang mungkin di beranda dan seterusnya, lalu kemudian WhatsApp ada yang memberitahukan berita ini, berita itu, begitu. Jadi yang tiba-tiba seperti itu maksudnya itu yang jadi kita ambil pelajaran. Adapun sengaja mencari berita tersebut lalu kemudian hari-hari tanpa membaca berita, itu tentu keliru. Jadi seorang mukmin itu tentu sangat memperhatikan waktunya. Jadi bukan sengaja untuk mencari, kalau datang tiba-tiba ya baru kita ambil pelajaran. Oh, ini dia. Berarti kita jangan sampai jatuh ke dalam hal yang sama. Oleh karena itu kalau kita melihat hal-hal yang kita ambil pelajaran dari medsos, video dan seterusnya yang berkaitan dengan hal yang tidak menyenangkan, terkait dengan dunia, terkait dengan akhirat atau musibah atau ujian, bala dan seterusnya, karena terkadang tiba-tiba ada yang kirim pembunuhan, ada yang kirim dan seterusnya daripada musibah-musibah. Lalu tadi juga kuburan-kuburan yang disembah dan seterusnya, kesyirikan-kesyirikan itu kan tadi ada musibah duniawi, ada musibah ukhrawi yang bersifat akhirat, bersifat terkait dengan agama. Jadi kalau kita melihat hal seperti itu kan kita pasti mengambil pelajaran, jangan sampai kita jatuh ke dalamnya, baik terkait duniawi, terlebih lagi terkait dengan ukhrawi. Maka selalu kita ingat doa Nabi SAW ketika melihat keadaan-keadaan seperti itu, ketika kita membaca berita yang tidak menyenangkan, lalu kemudian ketika kita melihat video, ya, yang tidak menyenangkan tadi, musibah terkait dunia ataupun akhirat, maka selalu
ingat doa Nabi SAW, yaitu alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu doanya. Jadi jangan lupa berdoa seperti itu agar terhindar dari hal yang sama yang kita tidak inginkan terkait dengan musibah dunia ataupun akhirat yang kita lihat dari medsos-medsos tadi. Yaitu alhamdulillah alladzi afani. Kata Nabi SAW mengajarkan doa ini. Nah, jadi alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menyelamatkanku, afani, menyelamatkanku, mimma btalahu bihi, atas apa yang telah atas apa musibah, atas musibah yang dirasakan olehnya. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah, syukur tentunya yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpanya, dari apa yang menimpanya. Tadi mungkin kita lihat terkait dunia, jatuh, mati dan seterusnya. Dunia tadi kesyirikan, bid'ah dan seterusnya, berarti akhirat. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang menimpanya, dari apa yang menimpanya. Alhamdulilladzi afani mubtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan aku termasuk orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan tersebut. Itu adalah doanya. Maka kata Nabi setelah mengajarkan doa tersebut, bagi siapa yang membaca doa tersebut maka dia akan terhindar dari apa yang dia lihat tadi. Jadi dia tidak akan mendapatkan hal yang sama dari apa yang dilihatnya. Mungkin sebab itulah penting doa ini ketika kita melihat apa-apa yang di Facebook atau di medsos tadi. Karena banyak tiba-tiba di WhatsApp, tiba-tiba ada yang kirim semacam tadi, musibah-musibah lah dan seterusnya, yang kita ngeri melihatnya, baik terkait dunia maupun terkait akhirat. Maka sebab itulah jangan lupa doa tadi. Baik kita lihat secara langsung di dunia nyata, apalagi di jalanan dan seterusnya, melihat tabrakan di jalanan, maka langsung membaca doa seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang membaca doa itu maka dia akan terhindar dari hal yang sama yang telah menimpa orang tadi. Jadi itu juga terkait dengan doa tadi, bukan berarti dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ya, bukan berarti bergembira melihat apa yang tadi, tidak. Tapi lebih kepada kesyukuran kepada diri yang telah Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, maka lebih kepada itu alhamdulillahnya. Tapi kalau kita melihat kawan-kawan kita yang terkena musibah, ya langsung kita doakan tentunya doa kebaikan, kalau dia meninggal doa rahmat, maghfirah dan seterusnya. Tapi tetap musibah yang dia ditimpa, yang dia rasakan, itu tentu kita berdoa dengannya. Nah, balik bahwa perilaku orang-orang Yahudi seperti ini adalah perilaku yang kita bercermin, yang kita ambil pelajaran, jangan sampai kita jatuh ke dalamnya. Karena tadi kita sebutkan perangai orang-orang Yahudi ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh anbiya, para rasul mereka. Sangat-sangat bertentangan sekali. Padahal ketika mereka disuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tegas mengatakan kami akan beriman kepada nabi-nabi kami saja. Tapi rupanya setelah dicek-cek pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran daripada nabi-nabi mereka tidak dikerjakan. Mana ada nabi-nabi mereka yang mengajarkan riba? Tidak ada. Mana ada nabi-nabi mereka yang mengajarkan hilah, akal-akalan dalam syariat? Tidak ada. Mana ada nabi-nabi mereka mengajarkan ta'assub, membanggakan diri, resis, ya, membanggakan dirinya saja, membanggakan nasabnya, membanggakan kaumnya? Tidak ada nabi-nabi yang mengajarkan demikian. Namun apa yang terjadi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, itulah yang mereka lakukan. Nah, kalau kita melihat fenomena juga yang terjadi di sebagian kaum muslimin, ada juga sebagian kaum muslimin yang demikian adanya. Demikian. Jadi mereka mengklaim diri mereka pengikut Nabi SAW, mengklaim mereka adalah garis terdepan dalam menjaga sunnah Nabi SAW. Bahkan ada banyak sekali majelis-majelis yang mereka bikin-bikin, yang mereka buat. Majelis Rasul,
majelis maulid, majelis apa sajalah, yang majelis haul Habib Fulan dan seterusnya. Itu banyak sekali yang mereka klaim bahwasanya mereka adalah pengikut Nabi SAW. Namun faktanya yang ada, kita melihat bahwa ajaran-ajaran Nabi SAW itu sama sekali jauh ya dari kehidupan mereka. Jangankan yang batin. Yang batin maknanya yang kita amalan-amalan yang kita ya tidak bisa masuk melihat ke dalamnya. Amalan-amalan yang batin. Amalan-amalan yang zahir sudah nampak penyelisihannya. Sudah nampak, dan bahkan kalau kita melihat ya agak ngeri-ngeri juga kita melihatnya. Bagaimana mereka mengklaim diri mereka cinta Nabi SAW, seperti halnya orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwasanya mereka tidak akan beriman kecuali apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Ini ada klaim yang benar-benar tegas ya, benar-benar tegas. Karena ya lagi-lagi ini adalah trik ya, ini adalah trik dalam debat atau trik dalam berbicara gitu ya, untuk membungkam lawan bicaranya, Gimana caranya? Jadi ada pepatah Arab mengatakan afdalud difa al-hujum, katanya. Jadi sebaik-baik cara untuk membela diri, untuk protek diri adalah al-hujum, menyerang. Itu pepatahnya. Jadi sebaik-baik cara untuk membela diri, menjaga diri, protek diri adalah menyerang terlebih dahulu. Jadi kalau udah menyerang terlebih dahulu ya boleh jadi musuhnya tadi belum siap dan seterusnya, akhirnya dia pun selamat. Gitu. Begitu juga ketika orang-orang seperti ini, ketika diajak begitu kan untuk beriman dan seterusnya, mereka langsung menyerang. Ya, kami ini pengikut Nabi. Kami ini yang menjaga NKRI, misalnya, dan seterusnya. Seperti orang Yahudi, ya ketika diajak beriman kepada Nabi SAW, mereka mengatakan kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Itu kan hujum, itu menyerang. Jadi kalau main catur itu apa? Di skak itu namanya kan. Jadi orang pun diam akhirnya karena melihat ini menyerang dengan prinsip dia kan, memberitahukan ini adalah prinsip aku, jadi jangan sampai mengganggu dan seterusnya. Begitu juga dengan klaim-klaim orang yang kita melihat di sebagian kaum muslimin di Nusantara khususnya, dan juga ya kaum muslimin secara umum di dunia Islam ya secara umum, itu mereka mengatakan demikian juga. Jadi mereka mengklaim diri mereka adalah orang yang memang betul-betul menjaga sunnah Nabi SAW, betul-betul mencintai Nabi SAW, namun rupanya itu bertolak 180 derajat daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Daripada zohirnya saja sudah kita nampak, sudah bagaimana mereka ghulu berlebihan, nampak bagaimana mereka menjalankan sunnah Nabi SAW yang sesuai dengan keinginannya saja, seperti orang-orang Yahudi. Jadi afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, apakah setiap kali Rasul yang datang kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, itu kalian dustakan, kalian bunuh sebagiannya. Jadi istakbartum, kalian menyombongkan diri. Jadi kalau sesuai ya dijalankan, kalau tidak sesuai ya maka dia tidak jalankan. Itu betapa banyak kalau kita melihat sebagian kaum muslimin seperti itu. Maka sifat-sifat inilah yang kita harus melihat, bercermin daripadanya, supaya kita tidak menjadi orang-orang seperti ini. Jadi kalau kita klaim diri kita memang mencintai Nabi SAW, pengikut Nabi SAW yang sebenarnya, maka konsekuensinya adalah kita patut tunduk, ya, patuh dan tunduk kepada ajaran-ajarannya, ya, tentu semampunya. Ya, tidak ada di antara kita yang mampu mengamalkan sunnah Nabi SAW secara kafah, secara menyeluruh semuanya, seperti keadaan sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak ada. Itu juga kalau cita-citanya seperti itu, ingin menjadi sahabat, itu kayaknya cita-cita yang salah alamat. Ya, karena yang kita ketahui sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan di situ. Maka tidak boleh orang berhayal menjadi Bilal bin Rabah gitu kan, seandainya gitu kan, bermimpi khayalan dan seterusnya, ingin mirip-mirip atau menjadi Umar bin Khattab misalnya, itu keliru. Sahabat-sahabat itu adalah merupakan
hak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapa saja di antara makhluk-makhluknya untuk menjadi ini, menjadi itu, semua adalah pilihan. Menjadi nabi, menjadi sahabat-sahabat nabi, itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih makhluk-makhluknya. Termasuk waktu yang pernah kita bahas, memilih waktu, kenapa 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama daripada akhirnya, lebih utama daripada sebelumnya, dan itu adalah pilihan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita tadabburi itu akan menambah rasa ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun yang mampu mempengaruhi keputusannya. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih makhluknya untuk menjadi ini, untuk menjadi ini, untuk lebih utama daripada ini dan ini. Begitu juga dengan waktu, begitu juga dengan tempat. Kenapa pula Mekah itu lebih utama daripada Doha misalnya? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan itu adalah pilihan Allah Subhanahu. Maka bagi kita seorang makhluk itu jangan pernah bertanya, dan pernah kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhak untuk ditanya kenapa dilakukan, kenapa dia lakukan, kenapa dia putuskan, kenapa dia pilih. Jadi la yus'alu amma yaf'alu. Jadi Allah tidak ditanya akan perbuatannya. Ya, justru sebaliknya kita yang akan ditanya akan perbuatan kita. Maka karena kita akan ditanya akan perbuatan kita, maka siap-siaplah untuk mempersiapkan jawabannya nanti. Oleh karena itu, apa yang sudah ada di dalam syariat terkait dengan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai nabi, ini sebagai sahabat, ini tempat ini lebih utama dari tempat yang lain, waktu ini lebih utama dari tempat yang lain, maka tidak ada pilihan melainkan kita terima, lalu kemudian kita manfaatkan pilihan-pilihan tadi sebaik-baiknya. Jadi kalau waktu seperti saat ini 10 awal Dzulhijjah, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Lalu kemudian Nabi SAW sebagai sebaik-baik Nabi, maka kita manfaatkan, lalu kemudian kita patuh tunduk bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan beliau sebagai Nabi yang paling utama, dan otomatis sebagai umatnya kita bangga karena menjadi umat Nabi yang paling utama di antara nabi-nabi yang lain. Ya, cuma keutamaan-keutamaan yang tadi ya tentu akan mendapatkan buah serta faedah apabila berjalan lurus dengan apa yang kita klaim. Jadi kalau kita klaim menjadi umat Nabi SAW, maka jangan seperti orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah yang mengklaim mengikuti para nabi, lalu kemudian mereka sombong, mereka kufur, bahkan mereka dustakan dan juga mereka bunuh sebagian nabi-nabinya. Itu jangan sampai demikian. Ya tidaklah sampai demikian adanya orang-orang seperti itu ya, atau orang-orang sebagian kaum muslimin yang sampai mendustakan. Tapi namanya bahasa ya, ada istilah bahasa dalam bentuk lisan, ada istilah bahasa dalam bentuk hal, perbuatan. Jadi dua-duanya ini adalah bahasa ya. Maka sebab itu kita ada istilah bahasa tubuh. Ada istilah bahasa tubuh. Jadi mungkin dia tidak mengatakan bahwasanya dia tidak suka sunnah ini dan semua ini, dan tidak menuduh ini adalah bukan. Dia mungkin tidak demikian adanya ya, kecuali Syiah ya. Itu pun Syiah pun ada taqiyah yang berbohong untuk mengelabui orang supaya dianggap tidak seperti apa yang dia katakan. Tapi bahasa tubuh ya, bahasa tubuh mereka dengan amalan-amalan mereka ini adalah secara tidak langsung mengatakan menolak daripada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang Yahudi mereka bahasanya gentle ya, gentleman begitu kan. Jadi kalau ada nabi-nabi mereka yang tidak sesuai dengan mood mereka tadi kita sebutkan, mereka tolak langsung. Dan bahkan mereka bunuh malah gitu kan. Ya tidak lagi mereka hipokrit ya, munafik-munafik gitu di depannya begitu, lebar mukanya gitu. Ya maksudnya senyum dan seterusnya, ya begitu. Tidak demikian. Jadi mereka katakan tidak begitu kan, bahkan mereka bunuh begitu. Tapi sebagian kita sekarang dengan bahasa tubuhnya dikatakan ini sunnah Nabi, tapi perbuatannya lain. Itu juga mirip-mirip sama hukumnya itu. Cuma yang satu dengan bahasa lisan secara langsung ya, yang satu dengan bahasa tubuhnya.
yaitu dengan amalan-amalannya menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika disebutkan ini adalah sunnah Nabi terkait dengan meninggal, ini adalah sunnah Nabi terkait dengan pernikahan, dia lakukan hal-hal yang tidak ada contohnya daripada Nabi SAW. Maka apa yang mereka lakukan dari hal-hal yang tidak ada contohnya daripada sunnah Nabi SAW berkonsekuensi mematikan sunnah Nabi SAW itu sendiri. Dan itu nanti kita akan sebutkan di poin berikutnya, bahwa setiap kali ada bid'ah maka minimal satu sunnah itu mati. Itu minimal. Boleh 2, 3, 4 dan seterusnya lebih banyak lagi. Tapi minimal ketika bid'ah dilakukan itu satu sunnah mati. Nah, jadi itu bayangkan orang-orang yang melakukan seperti itu, orang-orang yang melakukan seperti itu bukankah sama dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan beriman kepada nabi-nabi mereka namun menyelisih nabi-nabi mereka. Cuma perbedaannya adalah kalau orang-orang Yahudi itu langsung mengatakan demikian. Tapi orang-orang seperti tadi itu secara tidak langsung mengatakan demikian. Jadi orang Yahudi langsung saja mereka tidak mau, mendustakan mendustakan, bahkan membunuh. Berarti itu memang sudah jelas ya, sudah jelas. Maka orang-orang yang musuh dalam selimut ini kan orang yang paling berbahaya hakikatnya, orang yang paling berbahaya. Jadi kalau kita melihat dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kelompok-kelompok yang paling berbahaya adalah orang munafikun, orang-orang yang munafik. Nah, ini orang munafik juga tergolong masuk dalam kategori jahiliyah. Karena tadi kita sebutkan seluruh siapa saja yang tidak sejalan dengan Nabi SAW, maka siapapun itu termasuk orang-orang jahiliyah. Termasuk orang-orang jahiliyah. Ya, tergantung dengan taraf sejauh mana dia tidak sejalan dengan Nabi SAW. Ya, kalau semua dalam hal semua akidah, ibadah menyelisih Nabi SAW, ya berarti sudah jahiliyah yang total, yang kafir tentunya. Tapi di sebagian kaum muslimin, kalau ada yang melakukan perangai-perangai yang demikian, maka dia pun bagian daripada itu yang masih ada pada dirinya perangai dan sifat jahiliyah. Nah, tadi kita kembali kepada orang-orang yang secara tidak langsung menyelisihi Nabi SAW, secara tidak langsung sombong, secara tidak langsung menepikan dan menolak sunnah Nabi SAW dengan bahasa tubuhnya. Maka ini yang sangat-sangat berbahaya sekali. Maka tidak heran al-bid'atu yang sering kita dengar ucapannya, al-bid'atu ahab ila iblis min al-ma'siyah. Jadi bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ya kenapa demikian? Ya karena memang orang-orang yang melakukan bid'ah tersebut ya sedang merasa dirinya sedang taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang maksiat, ya tentu sudah pasti menyatakan dirinya untuk siap menanggung segala tanggung jawab atau siap menanggung azab bahkan dan seterusnya. Oleh karena itu pelaku bid'ah itu la yutab. Jadi tidak diharapkan pada diri mereka bertaubat. Sebab itu sangat disukai oleh syaitan. Ya kenapa? Karena ketika melakukan bid'ah tersebut itu mereka yakin sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu ini yang paling berbahaya sekali, paling berbahaya. Sudahlah berselimut ya, lalu kemudian bersilat lidah tidak secara langsung, maka ini sangat-sangat berbahaya bagi agama dan juga bagi umat. Tapi kalau orang Yahudi tadi karena secara langsung ya sudah jelas hukumnya. Orang pun jelas kelihatannya, nampak, oh ini sudah, ini memang kafir-kafir begitu. Tapi kalau orang seperti ini agak susah memang untuk dilawan, agak susah untuk dibina dan seterusnya. Karena seperti tadi, kalau dibina, kalau mau dinasehati, maka memakai pepatah Arab tadi, afdalu ad-difa al-hujum. Jadi cara yang paling terbaik untuk protek diri adalah hujum, menyerang. Gitu. Jadi ketika datang orang menasihatinya, ini bukan sunnah, ini adalah sunnah Nabi SAW dan sunnah, pasti ada serangan-serangan daripada orang-orang tersebut. Kamu barulah,
begitu. Atau bahkan kamu ini lebih pintar daripada fulan dan seterusnya, daripada hujum serangan-serangan mereka. Yang pada akhirnya ya kita pun karena ya bukan tidak mampu melawannya ya, tapi karena sudah tidak karuan lagi, ya maka lebih baik kita menghindari mudarat yang lebih besar daripada akan terus-menerus menasihatinya. Namun ya tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, baik kepada poin daripada yang ke-29 ini, jadilah orang-orang yang siddiq. Jadi orang-orang yang jujur pada diri, orang-orang jujur zahiran wa batinan, begitu. Sejalan dengan ucapan, sejalan dengan kita punya keyakinan. Jangan tadi kita sebutkan cinta Rasul, namun rupa-rupanya menjalankan sesuatu yang bahkan dibenci oleh Rasul itu sendiri. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya, itu adalah pernyataan yang harus kita pegang sebagai seorang muslim yang sejati. Itu jangan pernah kiri kanan dan seterusnya. Karena kalau dah sebutkan raditu billah rabban, aku ridho dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhanku, menjadi Rabbku, wabil islami dina, dengan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan juga aku ridho Nabi SAW sebagai nabiku. Itu menunjukkan kalimat yang bahasanya deklarasi ya. Itu adalah deklarasi yang sangat-sangat tinggi nilainya. Sebab itulah raditu ini kan bagian daripada azkar, bagian daripada zikir sobah, pagi, petang dan seterusnya. Itu maka deklarasi seperti itu apabila kita melihat dan mencermatinya, maka tak patut bagi seorang muslim untuk keluar daripada konsekuensi tersebut. Itu adalah konsekuensi. Jadi ketika mengucapkan aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, lalu kemudian Nabi Muhammad sebagai nabiku, itu berat sekali. Dia punya timbangan deklarasi ini berat, lebih berat daripada proklamasi lah ibaratnya. Ya boleh juga kita sebut ini sebagai proklamasi kita kan. Sebagai kita punya proklamasi, kita punya deklarasi begitu. Di samping proklamasi, deklarasi yang sudah awal menjadi dasar kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu juga ada proklamasi kita sebagai seorang mukmin, deklarasi kita yang awal ya. Lalu kemudian dengan menyebutkan raditu billah rabba bil islami dina Muhammad, itu adalah proklamasi, deklarasi yang sangat-sangat berat sekali. Jadi kalau kita pikir dengan hati yang jernih, dengan jiwa yang jujur, maka insya Allah pasti semua jenis sunnah Nabi SAW, mau yang berat, mau yang ringan, mau yang panjang, mau yang pendek, begitu ya, mau yang mudah, mau yang tidak mudah, itu pasti akan mudah untuk diterima, lalu kemudian mudah selanjutnya untuk dijalankan. Tapi masalahnya adalah zikir-zikir yang ada itu hanya sebatas lisan saja. Itu hanya sebatas lisan saja. Sebatas hanya ritual saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Maka sebab itulah sebagian para ulama menasihatkan gitu kan, mengingatkan kekeliruan sebagian kaum muslimin yang berzikir terlalu cepat. Berzikir terlalu cepat. Sehingga sudahlah cepat, akhirnya hanya di ujung lisannya saja, jadi tidak berbuah sampai hatinya. Karena seluruh zikir-zikir yang ada itu adalah berat nilainya, maka pahalanya pun besar. Oleh karena itu diingatkan oleh para ulama, khususnya ya zikir setelah sholat. Kan itu 33. Ya. Subhanallahnya 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 begitu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah. Tak jelas dia punya bacaan itu kan. Ya pelan-pelan lah, subhanallah, begitu. Itu baru akan ada terasa maknanya, lalu kemudian menancap dalam hati. Ini 33 tapi subhanallah, dah selesai dia. Kemudian alhamdulillah. Gimana mau tidak jelas dia punya huruf. Allah akbar, barnya saja. Ini sudah ada sebagian para ulama dan sudah lama ya dinasihatkan kaum muslim, diingatkan agar jangan sampai dalam berzikir itu
cepat sekali sehingga huruf-hurufnya tak jelas. Akhirnya ya konsekuensinya tak masuk dalam hatinya. Tidak masuk dalam hatinya. Karena bagaimana mau masuk? Lisannya saja tidak sempurna dalam mengucapkan. Jadi pelan-pelan saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Harus jelas begitu. Harus jelas. Ya boleh cepat tapi harus jelas. Tapi ya kebanyakan ya kalau udah cepat ya maka akhirnya tak jelas. Sehingga tidak membuahkan hasil daripada zikir yang dimaksudkan tersebut. Nah, balik kepada deklarasi kita, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil Muhammad nabiyya, itu ada deklarasi bagi orang yang kalau kita sebut sebagai seorang yang laki-laki ya. Nah, ini kaum mukminin, kaum muslimin tidak beda antara laki dan perempuan tentunya. Tapi kalau kita punya bahasa, laki-laki itu yang dipegang apanya? Kata-katanya, betul tidak? Itu dia punya pepatah lah begitu kan. Laki-laki itu yang dipegang kata-katanya. Jadi kalau laki-laki di petang hari dia sebut B gitu kan, nanti di malam hari dia sebut lain pula, pagi hari di lain pula. Itu kalau dia bicaranya berubah-ubah atau misal dia sering menolak atau dia sering ini janji dan seterusnya, maka itu laki-laki yang tidak benar. Karena seorang laki-laki tadi yang sebagai pepatah kita lah ya, bisa disebut pepatah. Laki-laki itu yang dipegang itu kata-katanya. Kalau berjanji ya harus tepati gitu kan. Kalau dia sebut B gitu kan, ya sampai mati dia harus pegang gitu. Nah oleh karena itu kalau kita melihat bangsa Arab ya, salah satu hikmah kenapa Nabi SAW diturunkan di Mekah khususnya di Quraisy, karena Quraisy itu laki-laki semua mereka. Ya, laki-laki semua dalam arti masuk ke dalam kategori peribahasa yang tadi, kategori pepatah tadi. Karena mereka kalau menyebut ini, maka ini sampai selesai. Gitu tidak ada. Maka orang-orang munafik itu ada di Madinah. Orang-orang munafik itu ada yang Madinah, yang tidak laki-laki, yang punya dua wajah. Itu di Madinah dia. Tapi kalau yang di Quraisy itu semua laki-laki. Maka kalau ada yang bohong di antara mereka itu aib besar itu. Bagi laki-laki bohong aib besar. Nah, jadi oleh karena itu datang Nabi SAW diutus di tengah-tengah kaum yang memang betul-betul jantan begitu kan. Jadi terbukti siapa-siapa yang mengikut Nabi SAW dari golongan Quraisy itu memang siap mati. Terus kemudian siapa yang tidak mau mengikut ya siap mati juga akhirnya kan. Mati di perang Badar lah, mati di perang Uhud lah. Kalau tidak mati, masuk Islam akhirnya. Dan Islamnya itu bukan Islam yang bukan laki-laki, tidak. Abu Sufyan, kemudian Khalid bin Walid, yang memang laki-laki ya dia perangi Nabi SAW. Bahkan bercita-cita mau membunuh Nabi SAW kan. Karena kelaki-lakiannya, kejantanannya. Artinya kata-katanya dipegang baik-baik begitu kan. Tapi setelah Islam, menjadi Islam pun dia pegang kata-katanya. Jadi jangan kira Abu Sufyan itu masuk Islam lalu kemudian dia berpura-pura, tidak. Dia masuk Islam dan sebaik-baik Islam dia. Karena laki-laki itu dipegang adalah ucapannya. Tapi pepatah ini ya tidak hanya terbatas pada laki-laki saja. Tapi yang kita maksud lebih jauh daripada itu adalah seorang mukmin, seorang muslim. Maka ketika kita berbicara seorang mukmin, seorang muslim, masuk juga di dalamnya muslimah. Jadi ketika menyebutkan aku muslim, saya muslim, kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, raditu billahi robba, wabil islami dina, maka jadilah seorang muslim dan muslimah yang sejati. Dipegang kata-kata tersebut, itu adalah deklarasi. Ini yang menyebutkan raditu billahi robba, wabil islami dina, atau itu mungkin terlalu lama, terlalu panjang lah ya. Ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sajalah. Itu pun deklarasi juga. Tapi masih juga tidak memegang deklarasi ucapannya tadi. Lalu bagaimana mungkin akan dijadikan sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang sejati? Atau kalau tadi kita sebutkan bagaimana mungkin kita akan sebut dia laki-laki yang jantan, laki-laki yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kata-katanya saja tidak bisa dipegang. Maka seorang mukmin, seorang muslim seorang muslimah ketika menyebutkan la ilaha illallah raditu billahi robba, itu adalah kata-katamu, itu adalah kata-kata kita yang keluar, maka harus dipegang apapun konsekuensinya. Ini baru dibuli-buli sedikit, udahlah gentar dia.
mundur dia, gitu kan, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Baru bully-bully sedikit, itu pun kalau kita gertak sedikit, yang bully itu mungkin dia pun takut juga. Tapi malah kita pula yang terasa, gitu kan. Nah, ini pegang kata-kata tersebut, jadikan prinsip sampai hayat di kandung badan berada, lalu kemudian sampai nyawa menghilang dari badan kita, begitu. Tadi kita sebutkan ya tentu semaksimal yang kita mampu. Ya, kita tidak mungkin tentunya seperti sahabat-sahabat Nabi yang tadi kita sebutkan, tidak mungkin. Tapi paling tidak ada etikat, keyakinan dan usaha yang kuat maksimal untuk menjadi mereka. Yang paling tidak ya dikit-dikit lah. Paling tidak ya mirip-mirip dengan mereka. Sehingga kita nanti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibangkitkan lalu kemudian dikumpulkan di mahsyar sana nanti dengan jamaah mereka, yaitu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ketahui bersama bahwa almar'u ma'aman ahabba. Jadi setiap orang itu akan berkumpul bersama orang-orang yang dicintainya, yang disukainya. Ya, kalau dicintai, yang kita cintai adalah deklarasi yang kita sebutkan tadi, Muhammad SAW, lalu kemudian sahabat-sahabat SAW tegak lurus di itu, maka insya Allah nanti di akhirat pun kita akan bersama mereka. Jangan pula kita klaim-klaim di dunia, bertepuk sebelah tangan, lalu kemudian nanti di akhirat kita tak bayang malu kita minta ampun ya. Malu kita minta ampun. Bagaimana mungkin setelah kita klaim, oh itu Nabi, oh itu sahabat, lalu kemudian kita diusir. Kita diusir. Naudzubillah min dzalik. Dan itu yang berlaku pada riwayat-riwayat telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka ada di antara mereka yang mau meminum dari telaga Nabi SAW lalu kemudian diusir. Rupa-rupanya ya tidak lain tidak bukan karena menyelisihi Nabi SAW, padahal di dunia mengklaim diri mereka sebagai pengikut Nabi SAW. Maka ucapannya tidak tegak lurus, ucapannya tidak bisa dipegang. Maka seorang muslim, seorang muslimah itu yang sejati adalah yang bisa dipegang deklarasi kata-katanya tadi dan memegang segala konsekuensinya. Baik, itu saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim dan muslimah yang sejati, yang hakiki, yang bisa dipegang kata-katanya, lalu kemudian yang bisa menjalankan seluruh konsekuensi-konsekuensi yang ada, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk itu, istiqomah di atasnya, lalu kemudian mati juga di atasnya. Sampai di sini kiranya barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.